Kegiatan pelatihan sumber daya manusia atau SDM bagi pengurus koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, resmi dibuka pada Selasa 18 November 2025. Pelatihan ini merupakan bagian dari program nasional Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengelola atau memperkuat ekonomi desa melalui tata kelola koperasi berbasis gotong royong. Dan kemudian Tribuners. Ketua Panitia Johannes Perhamans menjelaskan pelatihan yang digelar ini merupakan dalam rangka peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas para pengurus koperasi demi memperkuat tata kelola dan pengembangan desa produktif di tingkat desa. Pelatihan ini akan berlangsung selama 12 hari dan terbagi dalam 4 angkatan, yakni Angkatan 1 pada 18 hingga 20 November 2025 di Aula Susteran Alma Wairklau Maumere. Angkatan kedua pada 24 hingga 26 November 2025 di Aula Heinrich Puskoptik Swadaya Utama. Kemudian angkatan ketiga pada 27 hingga 29 November 2025 di Aula Heinrich Pusdokdit Swadaya Utama. Kemudian angkatan keempat pada 1 hingga 3 Desember 2025 di Aula Heinrich Puskopdit Swadaya Utama. Total, peserta berjumlah 388 orang, masing-masing dua pengurus dari 194 koperasi desa atau kelurahan merah putih yang ada di Kabupaten Sika. Pelatihan ini didasarkan pada petunjuk pelaksanaan Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Nomor 2 Tahun 2025, serta sejumlah surat resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT dan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Sika. Sementara penceramah utama adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Sika. Kegiatan hari ini terkait dengan pelatihan untuk pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih Kabupaten Sika. Nah, pelatihan ini nanti dilakukan dalam 4 angkatan. Hari ini angkatan pertama 98 orang, dan ada angkatan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, tentunya pelatihan ini sangat ditunggu-tunggu oleh para pengurus, karena dengan pelatihan ini nanti tentunya para pengurus koperasi semakin cerdas, mereka sudah punya skill dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola koperasi Merah Putih. Apalagi para narasumber juga adalah orang-orang praktisi, akademisi, dan itu yang luar biasa bagus. Dan kita sudah seleksi sangat ketat untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada para pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sika. Kita berharap tentunya ke depan dengan kehadiran koperasi desa Merah Putih banyak hal yang akan menguntungkan masyarakat di desa. Ya. Jadi terutama terkait dengan kebutuhan pokok, pembangunan gerai sembako, akses masyarakat ke kebutuhan pokok lebih dekat, lebih cepat. Selain itu, yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana pengembangan potensi lokal desa. Sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur, One Village One Product, kita berharap bahwa desa-desa itu mulai produktif, lahan-lahan tidur mulai bergerak, mulai ada penanaman, sehingga koperasi desa Merah Putih itu akan kedepannya menjadi off-taker, yang menjadi off-taker ke pasar dan juga ke dapur gizi. Ini sangat bagus sekali dan itu terus menguntungkan. Nah, kami juga sementara bekerja untuk penyiapan lahan untuk pembangunan gerai sembako. Nah, ini kita harap ke depan program prioritas Presiden Prabowo akan sukses, karena disinilah ekonomi akan tumbuh mulai dari desa. Desa kuat, kabupaten sehat, negara akan kuat. Saya kira itu. Sesuai dengan yang kita buat dalam struktur organisasi tersebut. Kalau kita punya itu misalnya, teman-teman sekalian, semoga tidak bosan. Ya. Jadi materi yang kedua yang kelola. Ini sebenarnya tujuannya supaya kita memahami betul bagaimana kelembagaan dari koperasi. Yang pertama nanti dibuat gambar strukturnya. Seperti yang slide yang materi pertama itu, kan ada ketua, bendahara, sekretaris, usaha.
Kalau ada lagi yang mau menambah strukturnya, itu silakan. Minimal itu harus dibuatkan tugas dan wewenangnya. Misalnya ketua pengurus, sekretaris, semua yang ada dalam gambar itu harus kita buatkan. Sesuai dengan yang kita buat dalam struktur organisasi tersebut. Kalau kita punya itu misalnya, teman-teman sekalian, semoga tidak bosan. Ya. Jadi materi yang kedua yang kelola. Ini sebenarnya tujuannya supaya kita memahami betul bagaimana kelembagaan dari koperasi. Yang pertama nanti dibuat gambar strukturnya. Seperti yang slide yang materi pertama itu, kan ada ketua, bendahara, sekretaris, usaha. Kalau ada lagi yang mau menambah strukturnya, itu silakan. Minimal itu harus dibuatkan tugas dan wewenangnya. Misalnya ketua pengurus, sekretaris, semua yang ada dalam gambar itu harus kita buatkan. Tugas. Nah, itu yang ada di Undang-Undang Koperasi Nomor 5 Tahun 92 itu. Mungkin anggaran dasar Bapak Ibu sudah buat ya? Atau belum? Belum ya? Bagi yang belum atau yang sudah dasar. Itu jangan lupa tertuang dalam anggaran. Demikian bagaimana proses pengambilan keputusan. Antara lain kita mau mengambil keputusan atau kita mau mengambil keputusan bahwa kita mau mendirikan unit usaha-usaha ini, maka harus diatur. Itu ada mekanismenya. Itu yang dimaksud dari tata kelola. Kita mau membuat laporan keuangan secara baik dan gerai kita, toko kita. Itu harus diatur dalam standar operasional prosedurnya. Tapi soalan, maka kita akan kalah karena kita tidak ada. Harus turun ke anaknya Sumitro Jojo Hadikusumo. Itu juga sebagai Direktur Bank Indonesia, ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berangkat dari rakyat. Bapak-bapak sekalian, tulis ini beda. Nah, karena filosofi ini yang menjadi kayak apa namanya, tata kelola. Lalu berhubungan dengan pelaporan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.